Ya, senang rasanya bisa berjumpa di ruangan ini dalam satu semangat kita bersaudara satu sama lain, bersukacita merayakan 75 tahun keuskupan kita. Sesungguhnya peristiwa antara lain Rampak Sekar ini merupakan bagian dari rangkaian-rangkaian kegiatan kita untuk mensyukuri anugerah 75 tahun keuskupan kita. Selain juga kita mau beri perhatian pada anak-anak dan remaja kita. Keputusan untuk mengadakan perayaan rangkaian acara selama 75 tahun, perayaan 75 tahun, ini kami putuskan di rapat dewan, staf kuliah, agar perayaan ini dirayakan selama 1 tahun. Maka kita memulai 9 Desember tahun lalu dan akan mengakhirinya nanti tanggal 7 Desember 2024. Sekali lagi kita sebut nama Sukabumi. Ini karena memang kita memulai perjalanan keuskupan sebagai satu institusi legal secara hukum gereja, kita mulai di Sukabumi. Dan dalam perjalanan 75 tahun, kita juga mau melakukan yang kita sebut napak tilas, di mana kita memulai perjalanan sebagai keuskupan itu. Maka kita mengakhirinya perjalanan perayaan 75 tahun nanti di Sukabumi. Nah, kita merayakannya ini sepanjang 1 tahun, dan untuk mencari apa yang kita lakukan, kami juga mengadakan kunjungan ke paroki-paroki, meminta pendapat banyak orang bagaimana sebaiknya merayakan 75 tahun ini. Dan pencarian ide itu diketuai oleh Romo Vikjen kita, Romo Yohanes Suparta. Kita tepuk tangan untuk beliau. Dari ide-ide yang diperoleh itu, akhirnya diusulkan antara lain melakukan paduan suara atau rampak sekar ini. Dan untuk pelaksana paduan suara ini, tim atau panitia akhirnya meminta Romo Marcelinus Wisnuwardana sebagai pelaksana ini di bawah pimpinan Ketua Panitia Perayaan Romo Heru dalam hal ini. Ya. Nah, Romo Wisnu mulai bergerak secara diam-diam ya, menelusup kemana-mana. Kalian tidak tahu bahwa dia sedang mencari-cari dan mendengarkan apa yang sebaiknya dirayakan dan cara bagaimana. Akhirnya ya memang paduan suara ini. Karena juga sering dalam perjalanan saya menseringkan ketika merayakan Ekaristi di paroki-paroki yang sering muncul di sana, dan barangkali ini menjadi pesan untuk kita semua, ialah waktu merayakan Ekaristi orang menyanyi tetapi dimonopoli oleh kelompok kor. Nah, umat kurang terlibat dalam menyanyi. Bukannya tidak bisa menyanyi tetapi mungkin kesadaran untuk memuji, memuliakan Tuhan dalam peristiwa agung, peristiwa mulia, semulia Ekaristi itu kurang kita wujudkan. Maka kemudian diusulkan supaya umat dilatih untuk bernyanyi semuanya, mulai dari anak kecil sampai yang usia lanjut. Lalu dilibatkan juga lingkungan-lingkungan. Ada yang protes karena lingkungannya hanya yang tua-tua saja. Tetapi ternyata itu juga saya dengar bahwa masalah itu bisa diatasi juga. Sehingga jadilah peristiwa rampak sekar di paroki-paroki dan semua terlibat dalam
mengolah diri untuk bisa menyanyi dengan baik. Nah, itu yang maka tujuan utama sebenarnya kita agar kita terbiasa untuk bernyanyi dan terutama dalam Ekaristi. Saat kita menyanyi, mari kita menyanyi sungguh-sungguh memuliakan Tuhan ini. Dan saya memang mengambil moto keuskupan, moto untuk menggerakkan, menggembalakan Anda sekalian, Magnificat anima mea Dominum atau Mamedo, itu sebenarnya mau meniru Bunda Maria yang bernyanyi, yang memuliakan Tuhan karena dia diberi kepercayaan besar untuk ikut terlibat dalam karya keselamatan Tuhan. Dan saya memakai moto ini untuk juga menggerakkan umat sekalian supaya umat Keuskupan Bogor itu bukan hanya umat yang berdiskusi serius, tapi umat yang bisa bernyanyi. Dan saya harap di rumah-rumah masing-masing juga bisa bernyanyi ya. Kalau ada bapak-bapak yang tidak bisa bernyanyi, mamanya ajak, mari kita bernyanyi. Kalau anaknya juga bisa bernyanyi, tapi bapaknya tidak bisa menyanyi, dia ajalah menyanyi. Dan inilah yang terjadi pada hari ini dan hari-hari sebelumnya. Nah, itulah harapan saya bahwa kita kemudian dilatih melalui lagu-lagu yang sudah biasa kita nyanyikan dalam Rampak Sekar ini, kita akhirnya terbiasa untuk menyanyi dan memuliakan Tuhan. Hal lain yang juga ditekankan oleh panitia dan oleh pelaksana dalam hal ini, kita bukan mengadakan lomba atau persaingan, tapi kita mengadakan yang namanya pagelaran Rampak Sekar, festival. Jadi lebih pada lebih pada sukacita merayakan hidup. Enjoy our life, no? Ini enjoy of life ini juga dengan cara menyanyi bersama. Terima kasih untuk kehadiran semua yang terlibat dalam hal ini, baik yang anggota KOR maupun juga yang menjadi pendukungnya. Mengajak kita sekalian, mari kita menikmati peristiwa final hari ini, tapi kita menghayati, menghidupinya sebagai sebuah festival. Dan saya mau menikmati festival ini, pagelaran ini. Jadi bukan persaingan siapa yang nanti juara 1 atau juara 2 atau juara 3. Bahkan tidak disebut juara di sini. Hanya disebut favorit 1, favorit 2, favorit 3. Jadi dalam arti ini saya mengajak kita, mari kita menghidupi iman kita sebagai orang Katolik dengan tetap bersukacita dan bernyanyi-nyanyilah. Kalau burung-burung juga bisa bernyanyi, kenapa kita manusia tidak bisa bernyanyi? Amin. Amin. Mari kita meneruskan acara kita dengan satu semangat kita. Kita mau berfestival, memuji alam semesta, memuji Tuhan, dan juga jangan lupa memuji satu sama lain. Ada yang memakai pakaian yang hebat sekali hari ini. Sampai saya lupa juga, ternyata dia ini biasa dijumpai juga tiap hari. Tapi karena merias diri hari ini secara istimewa, jadinya lupa juga itu. Jadi merias diri juga bagian dari festival seni-seni hidup. Tuhan memberkati.